Sekarang kan ada waktu 2 jam ya. Nah, nanti saya bukanya besok sesuai dengan jam pelajarannya jam 10. Tugasnya itu mengerjakan soal ya, kuis gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia cuma Melanjutkan materi pada pertemuan yang pertama, yaitu kemarin kita sudah membahas tentang alam ruh, alam dunia, alam akhir, dan kita mengetahui bersama bahwa kiamat itu ada dua macam, yaitu kiamat sughra dan kiamat kubra. Begitu juga dengan dalil-dalil naklinya yang kita sudah pahami, diantaranya Quran surah Az-Zalzalah menjelaskan bagaimana kiamat itu terjadi. Untuk kali ini kita akan lanjutkan materi berkaitan dengan tanda-tanda datangnya hari akhir atau hari kiamat. Yang pertama yaitu adanya suatu kemaksiatan yang merebak di mana-mana dan dilakukan dengan secara terang-terangan. Di sini diawali dengan adanya tidak punya rasa malu. Mereka yang tidak mempunyai rasa malu akan menjadikan kemaksiatan atau perbuatan itu dilaksanakan secara terang-terangan. Yang kedua, karena tidak punya rasa malu, maka zina terang-terangan dilaksanakan, atau bahasa saat ini yaitu seks bebas mereka lakukan dengan terang-terangan. Hal tersebut dipicu dari karena banyaknya mungkin pengaruh narkoba, yaitu mabuk-mabukan, dan yang juga mendasari perbuatan tersebut yaitu adanya pencurian, perampokan, dan pembunuhan yang seringkali terjadi di kehidupan masyarakat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu tanda-tandanya diantaranya yaitu manusia menyembah berhala seperti zaman dahulu. Berhala modern saat ini yaitu adanya pikiran sesat, yaitu banyaknya pemikiran-pemikiran yang di luar ketentuan-ketentuan syariat atau ketentuan agama. Faham komunisme, yaitu memisahkan agama dengan masalah-masalah yang lainnya, yaitu tidak memahami atau tidak mengakui adanya Tuhan. Itu yang jelas. Yang ketiga, yang menjadi pemicu seseorang itu menyembah berhala atau berhala modern diantaranya adalah adanya uang, pangkat, dan jabatan, sehingga mereka menjadikan diri mereka itu seperti halnya orang-orang yang tidak punya nilai agama sama sekali. Rasulullah SAW bersabda, kiamat belum akan terjadi sehingga orang-orang di kalangan umatku kembali menyembah berhala-berhala, yaitu tidak menyembah Allah. Hadis riwayat Abu Dawud. Ini sudah tegas dijelaskan oleh Rasul kita. Yang selanjutnya yaitu manusia melupakan Allah karena sibuk dengan urusan dunianya. Rasulullah SAW bersabda, kiamat belum terjadi sehingga tidak ada lagi di muka bumi ini orang yang menyebut Allah dengan kalimat Allah. Hadis riwayat Muslim. Jadi di saat sudah tidak ada orang yang menyebut asma Allah, maka kiamat itu akan terjadi. Kita memahami tanda-tanda yang lain yaitu manusia kehilangan akal sehatnya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, kiamat belum akan datang sehingga seorang membunuh tetangganya, saudaranya, dan ayahnya. Hadis riwayat Bukhari. Hal ini sudah sering kali terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Itu mungkin ada tetangga membunuh tetangganya, saudara membunuh saudaranya, bersaudara dia bunuh, dan apalagi ayah, anak membunuh ayahnya, begitu juga sebaliknya. Ini kehidupan yang menjadikan dasar mereka yang kehilangan akal sehat sehingga melakukan perbuatan-perbuatan dosa tersebut yang mengakibatkan menjadi tanda-tanda datangnya kiamat kubra. Yang selanjutnya, manusia saling memfitnah.
didasari ingin mengedepankan diri mereka masing-masing, mengatakan dirinya yang paling benar, yang paling bagus, sehingga berani memfitnah saudara-saudaranya. Ini tentunya menjadi tanda-tanda datangnya kiamat juga. Yang keenam yaitu orang Islam dan Yahudi nanti akan melaksanakan peperangan yang sangat dahsyat, yaitu di akhir zaman akan terjadi juga peperangan antara Islam dengan Yahudi. Ini perlu menjadi perhatian kita. Mari kita kuatkan iman dan takwa kita sehingga kita mempunyai benteng yang sangat kuat dalam kehidupan ini. Yang ketujuh yang menjadi tanda datangnya kiamat yaitu terjadinya penyimpangan tata surya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah akan tiba hari kiamat itu sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya. Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi dan Abu Dawud. Jadi pada akhir zaman nanti betul-betul matahari akan terbit dari arah tenggelamnya, yaitu dari arah barat. Kalau saat ini kita pahami matahari terbit dari arah timur, nantinya akan terbit dari arah barat. Tanda datangnya kiamat kubro yang termasuk tanda-tanda yang kecil diantaranya hamba sahaya perempuan dikawini tuannya. Yang kedua, ilmu agama tidak dianggap penting lagi. Ketiga, tersebarnya perzinahan karena mendapatkan izin dari penguasa. Keempat, minuman keras, narkoba merajalela. Yang kelima, jumlah wanita lebih banyak dari laki-laki. Ini sudah banyak terjadi. Adanya dua golongan yang saling membunuh, tapi masing-masing mengaku dirinya memperjuangkan Islam. Yang ketujuh, munculnya Dajjal, tukang dusta, sehingga dirinya mengaku dirinya yaitu utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, banyaknya terjadi gempa bumi. 9, fitnah muncul di mana-mana. Yang ke-10, pembunuhan merajalela. Dan 11, banyak manusia yang menginginkan dirinya mati. Ini di antara tanda-tanda yang kecil. Sedangkan tanda-tanda yang besar, matahari terbit dari arah terbenamnya, yang pertama. Yang kedua, munculnya binatang yang bisa berbicara. Yang ketiga, keluarnya Imam Mahdi. Keempat, keluarnya Ya'jud dan Ma'jud. Kelima, rusaknya Ka'bah. Dan 6, lenyapnya Al-Quran dari mushaf dan diri manusia. Rusaknya Ka'bah di saat tidak ada orang yang berziarah lagi ke Makkah Al-Mukarramah. Tapi saat ini kita bisa pahami, yaitu ibadah umrah dihentikan. Bahkan ibadah haji juga dihentikan. Ini menjadi pertanda. Tentunya kita harus lebih memperkuat lagi iman dan takwa kita, agar diri kita terhindar dari hal-hal yang membahayakan. Berharap segala sesuatunya menjadi yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita sikapi semuanya itu untuk mengedepankan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia menjadi kufur. Ini pada akhirnya kiamat akan terjadi di saat manusia tidak ada lagi yang mau menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, marilah kita sembah Allah, kita lakukan yang terbaik selama diri kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita ini. Ini yang akan kita pelajari juga berkaitan dengan alam barzah, yaumul ba'ats, yaumul mahsyar, yaumul hisab, yaumul mizan, siratal mustaqim, surga dan neraka. Silahkan anak-anakku sekalian dicari pengetahuan tentang hal-hal tersebut agar menambahkan iman dan takwa kita.